13 ide brilian untuk menciptakan konten yang sangat brilian. Gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Anda baru lulus kuliah dan ingin mahir digital marketing dalam sekejap? Bongkar rahasianya di sini. Halo guys, welcome back to channel Watratu Tips bersama saya Vika. Kali ini kalian ada di episode 47. Gimana caranya membuat ide brilian untuk sebuah konten agar menarik dan terrefresh nih otaknya. Karena banyak banget yang aku lihat sebuah konten di Instagram tuh yaitu itu aja. Terus gimana caranya mencari ide brilian biar kita bisa membuat sebuah konten yang sangat menarik dan bisa viral. Oke, yang pertama, pantau tren. Nah, sebagai contoh, aku sempat kemarin lihat di Instagram itu lagi rame yang bercanda, yang gitu-gitu nih. Bisa dilihat di Instagram ya. Lagi rame tuh. Terus akhirnya semua artis, terus misalkan kayak toko-toko online pada ikutan gitu. Dan akhirnya menjadi viral. Sebagai contoh seperti itu. Jadi pantau trennya guys. Jadi kalau misalkan trennya lagi A, ya kalian juga ya ikut-ikutan aja. Karena apa? Karena memang seperti itu polanya. Setiap di TikTok juga, apalagi misalkan yang memang sangat kreativitas, ya wajib kalian bikin konten yang nggak gitu-gitu aja. Karena nanti orang bakalan jenuh. Yang pertama itu. Dan yang kedua, buat konten tentang solusi ya. Jadi sebagai contoh nih, biasanya banyak banget diterapkan di sebuah konten skincare. Gimana sih? Kenapa sih jerawat aku nggak sembuh-sembuh? Itu masalahnya si jerawat. Terus ujung-ujungnya kasih solusinya. Ya, sebagai contoh kayak gitu. Atau bisa jadi kalian cari masalahnya gini. Sempat kemarin aku lihat di Instagram, jadi ada sebuah iklan, itu bagus juga sih menurut aku. Jadi si iklan tersebut bilang gini, kamu nggak ada tim untuk membuat sebuah konten. Jadi dia nanya, oh masalahnya kalian tuh nggak punya tim konten nih. Kami siap memberikan jasa tersebut. Nah, jadi dia ngasih solusi. Nah, sebagai contoh gitu. Jadi ada masalah, ada solusi gitu. Jenis konten yang kedua ya. Dan yang ketiga, wawancara sebuah ahli atau figur yang mencerminkan dari sisi produk kalian. Sebagai contoh nih, kalian misalkan jualan skincare nih, dan saat ini figur si wawancara yang paling bagus tuh misalkan kayak Inara Rusli. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian itu wawancara, bikin misalkan kayak satu konten yang misalkan kalian langsung ada figur yang bisa menjadi simbol produk kalian gitu. Dan itu tuh sebenarnya sangat berpengaruhnya. Kenapa? Jadi kayak kalian tuh kerja sama dengan influencer sehingga orang nih udah percaya dengan si orang tersebut ya, ahlinya tersebut. Misalkan kalian lagi jualan skincare terus akhirnya ngundang salah satu dokter jerawat, jadi dia ngejelasin, ujung-ujungnya kalian jualan. Nah, si followers si dokter ini kan pasti udah percaya banget sama dia kan, makanya akhirnya ya udah deh, coba deh skincare si A. Karena kalian mengundang seseorang yang bisa melambangkan dari sisi produk yang kalian jual, sebagai contoh. Dan yang keempat, cerita sukses. Nah, banyak banget yang dibikin tuh kayak misalkan testimoni gitu. Jadi kayak, aku udah lama nih jerawatan dan akhirnya misalkan pakai skincare A udah 3 bulan, jerawat aku langsung sembuh. Nah, biasanya cerita sukses seseorang misalkan akhirnya sembuh, terus akhirnya orang-orang juga yang mengalami hal sama, misalkan jerawatan juga nggak cocok skincare, langsung beralih ke skincare tersebut. Yang keempat. Dan yang kelima, survei guys. Misalkan survei membuktikan 8 dari 10 orang pasti senang misalkan menggunakan serum anti jerawat atau serum anti penuaan dini untuk memiliki wajah yang eksotis seperti orang Korea sebagai contoh. Nah, dari situ kalian juga bisa langsung ujung-ujungnya jualan si produk tersebut. Biasanya kayak gitu, ada survei, ada penelitian, tapi itu penelitiannya pun memang benar dan akhirnya bisa disambungkan dengan produk yang bakalan kalian jual. Dan selanjutnya yang keenam itu adalah refresh konten. Pernah nggak sih ngerasa kalian bikin konten dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata ada sempat konten yang misalkan pernah viral banget di zamannya, terus kalian mikir, kenapa kita nggak coba merefresh jenis konten tersebut, terus kalian naikin lagi, tapi ada format beda-beda dikit. Nah, biasanya nge-refresh konten tuh nggak apa-apa. Nah, gimana caranya biar tahu si konten tersebut tuh bagus atau enggak? Ya lihat dari analitik. Analitiknya gampang, bisa lihat di Instagram. Misalkan di Instagram tuh baru dinaikin, langsung banyak yang nge-share atau banyak yang nge-save. Itu juga kan kelihatan dari sisi orang nge-save, nge-share, nge-like, reaksinya kayak gimana. Oh, berarti ini bagus. Ya udah, coba bikin refresh lagi konten sebelumnya yang memang benar-benar ada potensi viral, kalian naikin lagi.
Oke, dan selanjutnya yang ketujuh tuh biasanya mitos atau fakta. Biasanya suka ada yang bikin nih sebuah konten tuh misalkan sebenarnya jerawat dipencet bisa jadi bisul nggak sih, mitos atau fakta. Jadi itu mengundang reaksi si orang, nggak kok itu mah mitos, nggak mungkin si jerawat jadi bisul misalkan, atau pernah kok gue misalkan jerawat dipencet-pencet akhirnya gedein jadi bisul terus bernanah misalkan, sebagai contoh kayak gitu. Jadi bikin konten mitos atau fakta. Nah ini tuh benar-benar mengundang reaksi orang untuk menjadi terlibat dua komunikasi. Jadi komunikasinya nggak dari sisi si orang yang bikin konten, tapi dua arah sama audiens, itu juga bagus. Selanjutnya, review pelanggan. Nah, biasanya tuh hal ini sering terlewat sama orang-orang, tapi kalau di Shopee itu banyak banget yang bikin si konten review pelanggan ini. Sebagai contoh, misalnya kalian jualan si krim A di slide pertama. Di slide kedua tuh dia langsung nge-screenshotin si review bintang 5 dari orang yang udah beli produk tersebut. Makanya si orang yakin, bagus nih, ya udah beli. Nah, kayak gitu. Nah, kalian juga bisa si review pelanggan tersebut dibikin salah satu konten untuk membuat kepercayaan audiens untuk membeli produk Anda. Selanjutnya, konten tutorial. Kenapa sih konten tutorial itu bagus banget untuk menaikkan dari sisi awareness, jadi bukan dari sisi traffic atau sales. Karena itu sangat membantu orang untuk merasa, wah kontennya bermanfaat nih guys, jadi bagus nih kalau misalkan kita sering lihat dan pantengin IG ini. Padahal dia nggak ada yakin untuk membeli produk tersebut, tapi karena ngerasa banyak dibantu dengan info-info yang sangat bermanfaat, dia akhirnya bisa beli juga. Dan selanjutnya, coba membuat konten dengan tema-tema tertentu. Misalkan nih, biasanya aku ngelihat nih di setiap bulan tuh biasanya setiap perusahaan online atau toko online biasanya dia memiliki gimmick per satu bulannya. Sebagai contoh misalkan di bulan Februari tentang Valentine, ya bikin aja konten mengenai Valentine tapi ujung-ujungnya jualan. Karena si konten yang mengikuti musim-musim tersebut biasanya dia lebih bagus. Misalkan kayak September ceria, misalkan Oktober banyak promo dan lain sebagainya, itu bisa banget dijadikan sebuah konten yang bertema. Jadi biar orang-orang tuh tahu, wah perusahaan ini tuh keren banget. Misalkan lagi ada bombastic sale di tanggal PD ini, di tanggal 25. Jadi dia suka bikin diskon 60%. Makanya orang tuh sudah mulai terdirect di otaknya, oh tanggal 25 ini harganya murah, ya udah beli, kayak gitu ya. Selanjutnya, coba membuat konten podcast guys. Jadi konten podcast tuh biasanya isinya kayak tanya jawab gitu. Misalkan sebenarnya kalau skincare itu bagusnya produk apa sih? Misalkan kayak gitu-gitu. Tapi orang tuh sebenarnya senang dengan kayak gitu doang tuh senang. Padahal misalkan informasinya nggak banyak-banyak banget, tapi itu merupakan salah satu hal yang bisa merefresh konten biar kita nggak jenuh gitu. Kontennya gitu aja. Jadi podcast pun salah satu ide brilian untuk membuat sebuah konten. Kalian juga bisa lanjutkan lagi dari sisi membuat konten Q&A. Misalkan Q&A itu pertanyaan dan juga jawaban. Misalkan teman-teman mau tanya dong, kalau kalian senangnya misalkan lemari 4 pintu atau 3 pintu, tolong dong jawab di kolom komentar. Yang jawab yang misalkan jawabannya dan alasannya bagus, kita kasih voucher 200.000 misalkan. Jadi mengundang reaksi si audiens, jadi biar audiens tuh nggak itu aja pusing kalau kayak gitu ya. Yang terakhir adalah pengalaman pribadi. Misalkan ada satu orang, misalkan kayak influencer, bisa ditanyain misalkan pengalaman pribadi, gue pakai skincare ini gini, atau pengalaman pribadi beli furnitur di sini ternyata kuat juga ya, walaupun harganya murah, misalkan tetap awet dalam waktu jangka panjang dan lain sebagainya. Oke, sekian mengenai ide brilian membuat sebuah konten. Semoga bisa sangat bermanfaat buat kalian yang bingung, aduh bikin konten apa lagi sih untuk di IG gua atau di TikTok gua, pusing gitu-gitu aja. Ya udah, yuk bikin dan refresh konten kalian biar bisa bagus banget dan juga bermanfaat banyak orang ya. Oke, thank you so much sudah nonton video ini. Jangan lupa juga tonton video-video sebelumnya, jangan lupa share juga, jangan lupa juga like dan komen kalau misalkan suka dengan video ini. Kalau misalkan kalian mau bekerja sama bareng atau misalkan keep in touch, bisa langsung kontak aku di bawah ini. Yuk kita bekerja sama bareng-bareng. Kita sebagai seorang digital marketing wajib bisa membuat sebuah perusahaan bisa lebih baik lagi. Oke, saya Vika, sampai jumpa di video selanjutnya.